Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 2C ya. Oke, mari kita mulai. Sungai kehidupan sangat berbeda dari apapun di bumi. Bila Anda berjalan memasukinya, sungai itu menyucikan Anda. Itu menyucikan Anda dari semua hal buruk yang tersisa dari kehidupan Anda di bumi, kalau memang masih ada. Dan itu memberikan Anda kehidupan dari sumbernya, yaitu ruang tahta Allah. Sungai kehidupan mengalir bagaikan sungai dari gunung dan tidak ada dasarnya. Jernihnya seperti kristal di sepanjang alirannya. Setelah kami selesai bermain, kami mentas dan terasa bagaikan suatu pengering rambut yang besar bertiup dan mengeringkan pakaian kami seketika itu juga. Kami mengenakan sepatu kami lalu berangkat. Awan dari saksi-saksi. Kemudian kami melewati hal terlucu dari yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Kami berjalan di samping tembok kota dan menyaksikan sesuatu yang mirip tribun penonton sepak bola gaya Amerika sepanjang tembok itu. Semua menghadap keluar ke arah bumi. Banyak orang duduk di tribun itu. Mereka mengenakan semua jenis topi kecil. Sebagian tampaknya seperti pet baseball dan mereka memegang bendera-bendera kecil. Mereka berteriak-teriak. Ibrani 12 ayat 1 berbicara tentang awan para saksi. Saya melihat awan dari saksi-saksi itu. Mereka menyadari hal yang sedang kita lakukan secara rohani. Jadi bila saya sedang berkhotbah, misalnya mereka menyoraki saya sambil berteriak, "Lakukanlah ini, lakukanlah itu, ayo." Bila waktu istirahat setengah permainan tiba, mereka masing-masing berlutut dan mulai berdoa. Setengah permainan adalah waktu untuk berdoa. Kemudian mereka akan mendukung dan mulai menyoraki lagi. Kita ada dalam pertandingan besar dan ada sebagian penggemar kita yang bersorak-sorak membangkitkan semangat kita. Mereka mendukung kita 100% sambil berseru, "Ayo, kejar mereka, itu betul, ayo serang." Jika kita mau memahami Alkitab tentang sebuah keluarga di surga dan di bumi, kita dapat mendengarkan ucapan-ucapan para saksi yang seperti awan itu dan menjadi berhasil dalam setiap segi kehidupan kita. Kita harus memasuki alam roh. Pasal 3. Berkat-berkat yang belum diraih. Selanjutnya saya melihat sebuah bangunan besar yang aneh. Bangunan itu dihiasi sepenuhnya. Saya menjadi sangat penasaran karena kilat diterbitkan dari belakangnya dan saya mendengar bunyi kegaduhan dan guruh dari dalamnya. Biasanya saya mengajukan pertanyaan dengan suara yang terdengar jelas dan dia pun menjawab saya demikian. Namun kali ini saya berpikir, apakah sebenarnya bangunan itu? Dan jawabannya datang kepada saya dengan segera. Itulah ruang tahta Allah. Saya berpikir, wah, dan terus berjalan. Yang unik dari bangunan ini ialah 7 deretan bunga-bunga di depan. Bunga-bunga itu membentuk garis pada jalan yang menuju pintu. Segala sesuatu di surga mempunyai maksud dan tujuan. Ialah angka rohani. Warna-warna bunga berubah terus menjadi semua warna pelangi dan setiap bunga kuncup dan daun seragam ukurannya. Juga di depan bangunan ini terdapat 12 pohon. Bukan pohon yang kita kenal di bumi, melainkan pohon surga. Pohon hikmat yang menghasilkan buah hikmat, pohon cinta yang menghasilkan buah cinta, dan sebagainya. Pohon-pohon itu letaknya membentuk bintang Daud yang merupakan perlambang rohani. Itulah sebabnya mengapa negara Israel menggunakan perlambang itu sekarang. Saya melihat 2 orang malaikat pejuang berdiri di depan pintu. Mereka masing-masing memegang sebilah pedang dan mata pedangnya adalah nyala api. Anda akan ingat bahwa Michael adalah kepala dari malaikat perjuang. Kedua malaikat ini selalu berdiri di luar ruang tahta dengan pedang yang bernyala sepenuhnya. Terkadang bila Tritunggal ada di dalam, mengadakan pertemuan di bagian belakang, atau mendengarkan puji-pujian atau tangisan umat,
Pedang-pedang para malaikat itu bersentuhan ujungnya, sehingga menyebabkan cetusan sinar terang yang tajam. Pada saat-saat itu, bila seseorang datang ingin melihat Allah secara pribadi dan berbicara kepadanya sebagai seorang teman, para malaikat itu berkata, "Tidak, engkau tak dapat masuk di sini sekarang," dan kumparan cahaya itu akan mengenai diri mereka. Namun itu bukan suatu tanda penolakan, dan berkas cahaya ini tidak menyakitkan, melainkan hanya sekedar mengingatkan bahwa mereka pada saat itu tak dapat masuk. Namun doa-doa mereka selalu didengar. Mengapa Smith Wigglesworth, John G. Lake, dan tokoh-tokoh besar hamba lainnya memiliki pelayanan seperti itu? Karena mereka berjalan dan berbicara dengan Allah. Cara mengenal Allah ialah dengan berdoa dalam roh, berdoa dengan bahasa roh. Itulah hubungan langsung dengan ruang tahta. Gantinya mengarahkan roh doa-doa kita ke angkasa, kita perlu mengarahkannya ke dalam ruang tahta. Gudang-gudang surga. Kami berjalan lebih lanjut, dan inilah bagian terpenting dari kisah saya. Saya melihat 3 bangunan gudang berjarak 450 sampai 550 meter dari ruang tahta Allah. Gudang-gudang ini berukuran sangat panjang dan sangat lebar. Mungkin ada lebih banyak lagi, tetapi saya hanya melihat 3 gudang. Kami berjalan memasuki yang pertama. Pada saat Yesus menutup pintunya, saya melihat bagian dalam gudang itu dengan sangat kagum. Pada satu sisi bangunan itu terdapat lengan, jari, dan bagian luar tubuh manusia. Kaki-kaki bergantungan di dinding, tetapi pemandangannya terlihat wajar, tidak menyeramkan. Pada sisi lain dari bangunan itu, terdapat rak-rak yang penuh dengan bungkusan-bungkusan kecil dan rapi, berisi mata hijau, mata coklat, mata biru, dan sebagainya. Bangunan ini berisi semua bagian tubuh manusia yang dibutuhkan oleh orang-orang di bumi, tetapi mereka tidak menyadari berkat-berkat ini sedang menantikan mereka di surga. Tiada tempat lain di alam semesta yang membutuhkan bagian tubuh ini, kecuali di bumi ini. Tak ada orang lain yang membutuhkannya. Bagian-bagian tubuh ini disediakan untuk orang-orang kudus maupun orang-orang berdosa. Yesus berkata kepada saya, "Inilah berkat-berkat yang tidak dituntut. Bangunan ini seharusnya tidak boleh penuh isinya. Isinya harus dikosongkan setiap hari. Engkau harus masuk ke sini dengan iman dan mendapatkan bagian yang diperlukan untuk dirimu dan orang-orang yang akan kau hubungi pada hari itu." Berkat-berkat yang tak dituntut itu terdapat di gudang-gudang itu. Semua bagian yang mungkin diperlukan manusia. Ratusan mata, kaki, kulit, rambut, gendang telinga, semuanya ada di sana. Yang harus Anda lakukan hanyalah masuk dan mendapatkan yang Anda butuhkan dengan lengan iman, karena semuanya itu tersedia di sana. Mohonlah kepada Allah untuk mengadakan pembedahan adikodrati. Saudara-saudara, Anda tak usah menangis dan meminta Allah untuk membuatnya. Itu sudah tersedia di sana. Pergilah untuk mendapatkannya. Anda menjadi petugas pengantar dan memberikan bagian-bagian tubuh itu kepada manusia. Tetapi sadarlah selalu akan hal ini. Saya dapat mengambilkan Anda sebuah kaki yang Anda perlukan untuk seseorang. Tetapi usaha saya akan sia-sia sepanjang hari dengan Anda jika Anda tidak menerimanya. Sebelum Anda menerimanya, itu tak akan berfaedah bagi Anda. Pintu-pintu dari semua gudang itu tak pernah dikunci. Pintu-pintu itu selalu terbuka bagi mereka yang perlu masuk ke dalamnya. Kita harus mengosongkan isi semua bangunan itu. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.